Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Menjemput Ratu Adil. Kali ini diskusi masih meneruskan pembicaraan yang dulu. Saya sudah bersama lagi dengan Mas Salam, sang calon presiden versi Menjemput Ratu Adil, yang akan membuat bangsa dan negara ini menjadi bangsa negara yang bebas dari kemiskinan, bebas dari pengangguran, dan bebas dari korupsi. Nah, silakan Mas Salam, sekalian diteruskan saja, langsung saja diteruskan pembicara kita yang dulu. Ya, silakan. Sesuai dengan apa yang telah saya sampaikan terdahulu ya, berkaitan dengan masalah kemiskinan ya. Jadi kalau masalah kemiskinan itu, kalau nggak salah waktu itu saya sampaikan kurang lebih 26 juta jiwa orang miskin. Dengan batas ini kemiskinan kalau nggak salah 535.000. Jadi kalau kita ingin memberantas kemiskinan, sebenarnya kalau saya jadi presiden itu akan saya tutup itu. Batas daripada kemiskinan itu kan, yang katakanlah kalau kita tutup dengan angka 600.000, itu sudah tidak ada lagi orang miskin. Apalagi kalau kita tambah lagi 7.000 misalkan per orang, kan, 700.000 per bulan, itu orang miskin sudah hilang. Kemudian juga mengenai pengangguran ya, pengangguran kan ada 8 juta kurang lebih 8 juta orang. Tadi. Jadi mungkin kalau kita tiba-tiba untuk menciptakan lapangan kerja kan tidak mudah. Mungkin kan dengan korupsi tidak ada, nanti investor banyak, ini nambah kan, itu secara otomatis kan lapangan kerja akan terbentuk. Tapi selama lapangan kerja itu belum terbentuk, karena itu harus ada ini dari negara, harus ada inisiatif dari negara ya, bahwa pengangguran itu kan nganggur ya, tidak punya penghasilan kan. Artinya apa? Dia penghasilannya tuh mungkin mengandalkan dari orang tua, mungkin mengandalkan dari teman, mungkin mengandalkan dari saudara. Bahkan ini kalau undang-undang dasar kan orang miskin dan orang-orang terlantar itu, anak terlantar menjadi agar miskin dan anak terlantar itu ya. Ini kan itu. Jadi kalau negara mau berperan kepada rakyat Indonesia, tunaikan itu. Jadi disubsidi ya. Jadi bukan disubsidi, lebih kepada begini, kita beri tunjangan pengangguran lah, bukan namanya apa yang indah lah, namanya yang bagus jadi kita buat tunjangan. Tapi kita beri tunjangannya. Mungkin besarnya kan setiap ini kan ada biaya per kapita tuh. Dan biaya per kapita itu setiap daerah itu berbeda. Seperti Jakarta, Jawa Barat, itu kan berbeda-beda tuh. Jadi kita berikan tunjangan yang dibayarkan setiap bulan, karena kan dia makan kan tiap hari harus makan. Jadi kan nggak bisa kita setahun sekali bayar gitu kan, nggak bisa begitu. Jadi harus kita bayarkan setiap bulan kan. Jadi sebagai tunjangan. Dengan begitu tentunya kan orang miskin hilang, pengangguran teratasi. Nanti kalau udah kita pemerintahan terbentuk, kemudian korupsi hilang, itu secara otomatis kan investor akan banyak, kemudian industri akan berkembang, itu otomatis secara tidak langsung kan pengangguran kan pasti akan terserap. Iya. Cuma itu. Masalahnya itu kalau kita berikan secara cuma-cuma kan ada kesan memanjakan gitu kan. Jadi ada istilah kalau mau memberi itu pancingnya, jangan ikannya. Kalau seperti itu seolah-olah ikannya kan, orang nggak bekerja nggak apa, tapi dapat penghasilan. Nah itu gimana? Mungkin harus kita bayangkan betapa orang hidup tidak punya penghasilan itu. Kan itu kan? Betapa orang hidup kan sangat sulit itu. Perlu makan. Ya. Padahal kan harus ada jalan keluar nih kan itu. Ya kan? Nah, mungkin kan yang selama ini kita lihat ya, adanya begal rampok itu kan mungkin jalan pintas daripada ya, karena kan orang kan harus makan. Jadi ya bukan kita memaklumi kejahatan, tapi kan itu kan ada sebab akibatnya kan yang harus kita pahami sebagai negara. Katakanlah kalau saja presiden itu kan harus dipahami kan. Ada cerita apa namanya,
saya kan biasa bergaul dengan orang-orang kecil ya, dengan apa tapi orang. itu sebetulnya masalah kemiskinan tadi itu kan biang keroknya kan korupsi ya. Oh iya, biang keroknya kan korupsi itu kan. Jadi mungkin yang lebih fokus lagi kan merantas korupsinya itu kan ya. Nah kan gini, orang kecil itu kan ada yang punya pekerjaan di bidang informal, misalkan apa namanya pertanian atau apa namanya pedagang UKM atau apa gitu kan. Itu kan itu. Tapi kalau apa namanya ada yang bekerja di formal gitu kan, seperti buruh gitu kan. Nah, buruh ini kan kaitannya dengan apa? Dengan perusahaan gitu, dengan artinya bekerja di buruh itu kan berarti kerja di pabrik atau di mana kan gitu. Nah ini yang jadi permasalahan buruh ini itu karena ya itu tadi korupsi itu kan. Jadi dulu saya nggak percaya tuh kalau apa namanya pabrik-pabrik atau apa perusahaan-perusahaan besar itu dikutipin orang-orang. Tapi ternyata ikan, you tahu nggak tuh Meikarta tuh berapa puluh miliar tuh. Itu kan belum lagi perusahaan di Kerawang tuh berapa banyak perusahaan itu. Jadi yang jadi korban itu buruh gitu, ya kan? Jadi korban buruh. Jadi akhirnya investor hengkang kalau pindah ke luar negeri kan. Kalau alasannya apa? Alasannya buruh kan itu. Buruh demo terus menerus gitu kan. Buruh mahal gitu. Padahal kan ya gimana nggak demo kalau pendapatannya nggak cukup kan? Padahal pengeluaran perusahaan itu apa? Karena pengeluaran perusahaan ada pengeluaran yang di luar juga itu kutipan pejabat nakal itu pungli. Kalau pungli bukan kecil, pungli pungutan ini besar gitu kan, pejabat nakal ya kan itu. Kalau kita lihat yang Meikarta kan hampir semua pejabat yang makan tuh. Nah, itu kan harus negara itu harus apa namanya berperan di sana kan. Itu apalagi kan kalau perusahaan tuh biasanya ada apa sih semacam suap gitu kan, suap tapi yang dipaksakan itu jadi apa semacam pemerasan begitu ya. Nah semacam pemerasan itu kan, jadi kamu harus memberikan kepada saya sekian, kalau enggak gitu. Masalahnya kalau di kita kan kalau orang yang menyuap dan yang disuap itu sama-sama salah kan, sama-sama masuk penjara gitu kan. Nah itu kalau saya kan berikan begini, ini sih ini aja apa gagasan saja ya. Jadi mungkin kan dari yang orang hukum tentu yang paham ini kan, kaitan dengan apa ya, termasuk Islam itu kan kalau yang menyuap dan yang disuap kan sama dosanya kan. Tapi masalah ini kan sebenarnya bukan masalah suap menyuap, tapi lebih kepada pemerasan itu. Kan itu masalahnya lebih pemerasan. Jadi kalau memungkinkan seandainya memungkinkan dengan gitu. Kalau yang begini nih, jadi yang ngasih yang jangan dihukum itu, ya kan? Jadi yang memeras jangan bisa dihukum kan? Jadi jangan disebutnya suap itu, yang memeras yang sehingga nanti mereka akan lapor gitu kan. Nah sekarang bagaimana melapor? Dia takut kalau dia ngomong dia ketangkep gitu. Itu kan masalahnya itu. Jadi memang muter-muter kembali ke masalah korupsi, emang sumber utamanya kan biang keroknya kan korupsi itu kan. Nah itu terus apa tadi realisasi untuk mencegah korupsi itu gimana itu? Kalau nanti jadi presiden. Nah ini kan saya katakan tadi kan harus apa namanya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya gitu. Artinya kalau bisa kurang dari 2 tahun kan tuh. Jadi begini. Jadi kan korupsi yang sudah ada nih sekarang. Jadi saya akan membuat cut off date. Hari ini ke belakang dan hari ini ke depan gitu kan. Nah, hari ini ke belakang nih. Ini kan you tahu sendiri itu kan. Itu laporan KPK tahun 2022 itu 4.000 laporan korupsi. Nah, kalau bayangkan kalau dari zaman nggak usah dari zaman Orde Baru lah, dari zaman apa? Reformasi saja kan berapa tahun? 25 tahun ya. Kan bagaimana mungkin bisa mengatasi itu gitu kan. Nah, makanya ini harus dilakukan dengan cara yang luar biasa itu. Dengan ya kalau cara luar biasa yang pernah ada disampaikan di YouTube juga oleh siapa tuh, bahwa apa namanya, nanti saya akan membuat 10.000 peti mati gitu kan. Satu peti mati untuk saya kalau saya korupsi kan. Dan nanti saya akan membuat regu tembak. Nanti begitu ditembak
selosong-puluhnya saya akan minta ganti kepada keluarganya kan itu. Saya mungkin tidak sah di situ lah. Tapi bagaimana kepastian hukum itu dapat diwujudkan? Bagaimana rasa keadilan itu dapat dirasakan oleh semua masyarakat Indonesia. Sehingga cut off hari ini ke belakang itu bagi orang yang merasa nih, jadi yang merasa pernah KKN dan pernah dilalui aliran dana korupsi harus melapor harta kekayaannya. Dari laporan harta kekayaannya katakanlah ini baru ide dari saya. Ini nanti akan kita ini kan kalau seandainya saya jadi presiden tuh secara ilmiah kan itu. Jadi antara 1 sampai 1 miliar kita kenal misalkan 1%, kan. Di atas 1 miliar sampai 10 miliar misalkan 2%, kan. Di atas 10 miliar sampai 100 miliar misalkan 3%. Di atas 100 miliar sampai 1 triliun misalkan 4%. Dengan begitu selesai mereka. Jadi korupsi yang jadi nggak akan lagi orang pejabat-pejabat nakal, penegak hukum nakal tuh nggak bisa lagi untuk menyandera mereka. Kan? Bagi orang yang sudah melaporkan harta kekayaannya dan sudah menyetorkan kewajibannya kepada kas negara. Jadi nggak ada lagi kardus durian ya, nggak ada ya? Jadi lagi tinggal kardusnya duriannya nggak ada lagi masalah EKTP gitu kan? EKTP jadi nggak ada lagi. Jadi orang sudah bisa nggak mikir ke sana. Kalau bilang EKTP, dia udah lapor, udah setorkan negara. Betul. Jadi nggak takut lagi kasus-kasus yang dulu akan diungkap gitu kan ya? Sekarang kan gitu kan? Jadi kan aman. Jadi ya tadi yang seperti yang tokoh ceplosan tuh, ya kan? Jadi nggak akan ada lagi orang masuk penjara gara-gara itu. Gara-gara kena target gitu kan ya. Cuma masalahnya kalau ada orang-orang yang tidak jujur gitu kan, sudah dipotong sekian persen, tapi dia pura-pura bersih, jadi nggak melaporkan harta kekayaannya ke yang berkaitan kan, yang berlaporan. Nah itu. Ya kalau memang bersih ya kita maklumi lah, jadi nggak laporan jangan apa. Tapi begini, jadi kan jujur kacang, jujur ayam, jujur Manado. Kalau ternyata suatu saat misalkan terindikasi bahwa dia ternyata pernah melakukan KKN atau pernah mendapat aliran dana korupsi, nanti dia akan dituntut, dimiskinkan, dirampas semua harta kekayaannya, dan dihukum juga. Jadi nggak lagi berlaku itu tadi, nggak lagi berlaku persentase tadi. Jadi akan itu. Sehingga ya beda penanganannya ya. Penanganannya beda. Penanganannya sama dengan penanganan ke depan. Gitu. Jadi penanganan ke depan. Jadi yang belakang kita anggap clear bagi yang tadi sudah memenuhi kewajibannya. Melaporkan harta kekayaannya, kemudian menyetorkan ininya kepada. Anggaplah ini yang melakukan korupsi baru ya berarti kan. Nah, ini untuk ke depan ini untuk yang korupsi baru. Ini kan lebih pemerintah itu lebih fokus. Tidak lagi lebih fokus, kemudian para pejabat juga sudah nggak berpikir negatif lagi terhadap musuh-musuh politiknya kan gitu. Kan itu. Jadi ke depan saya pikir itu yang paling smooth untuk penanganan masalah korupsi itu. Tapi kalau rencana undang-undang perampasan aset itu ternyata tidak diterima, tidak disahkan, itu kira-kira gimana jalan keluarnya lagi itu? Nah itu kan makanya saya bilang di tahun pertama itu kan untuk menyusun semua regulasi, termasuk itu, jadi termasuk mengenai undang-undang perampasan aset. Jadi mungkin nanti malah kita integrasikan dengan yang lainnya, termasuk tadi yang harus yang mengenai harta kekayaan dan sebagainya tuh sekalian di situ kan. Sehingga dan gini, ini kan DPR-nya kan DPR baru. DPR baru yang orang-orang yang artinya yang jadi itu kan yang memilih DPR baru kan sama dengan yang memilih saya kan kalau saya jadi presiden kan itu. Artinya apa? Mereka pasti punya gagasan atau punya ide seperti ide saya kan itu. Jadi logikanya akan lancar pasti untuk regulasi itu pasti akan lancar. Gitu. Jadi kesimpulannya kalau nanti menjadi presiden itu pemberantasan korupsi, pengentasan kemiskinan dan menghilangkan pengangguran itu ya. Gitu. Jadi begini. Jadi program utama itunya gitu. Jadi program utamanya pemberantasan korupsi. Jadi setelah 2 tahun
saya yakin korupsi udah musnah dari negara Indonesia. Kemudian kemiskinan juga tidak lebih dari Tuhan, harus sudah hilang dari bumi pertiwi kan itu. Makanya kalian kalau mau sedekah sekarang. Jadi kalau sekarang kalau kalian punya kelebihan rezeki, keluar rumah ke jalan-jalan tuh bagi-bagi banyak tuh yang kenapa masih banyak orang miskin itu. Kalau nanti nggak ada lagi orang miskin ya. Nanti suatu saat ada waktu yang dimana kita mau bersedekah aja sulit. Iya. Karena apa? Kalau menggunakan konsep ini kan? Kalau menggunakan konsep ini. Karena apa? Susah cari orang miskin gitu. Mungkin masih ada tapi di mana gitu kan susah gitu. Nah kalau sekarang kan yuk keluar ke jalan. Ya, orang miskin semua. Ya nggak miskin juga mengaku dirinya miskin kan gitu kan. Iya. Itu. Luar biasa ini program mengentaskan kemiskinan untuk presiden yang akan datang. Nah, kalau masalah menjadi presiden itu yang akan dilakukan, mudah-mudahan ini bisa menjadi mudah-mudahan bisa menjadi bahan inspirasi bagi calon-calon presiden yang akan datang. Ya, mudah-mudahan itu pemikiran ini barangkali diakomodir oleh calon-calon presiden kan juga akan, kalau bukan saya yang dipilih ya mereka yang dipilih ya, akan menekan itu kan gitu. Tapi itu harus janji gitu kan. Iya. Gitu. Itu barangkali ya Mas Alam, sementara itu dulu. Ini kebetulan kan nanti ada debat nih. Kita kan belum tahu visi misi mereka ya. Mungkin nanti oleh KPU ada debat, tapi sebentar lagi kalau nggak salah mau diadakan debat di BEM UI gitu ya. Nah itu untuk mengundang capres-capres yang ada, yang 3 calon ini. Nah nanti mudah-mudahan BEM UI juga bisa mengundang ini calon presiden alternatif yang berasal dari channel Menjemput Ratu Adil. Gimana tuh? Ya mudah-mudahan itu siap ya untuk konversasi dengan beliau-beliau ya. Oke banget, jadi apalagi kan mereka di lingkungan para intelektual muda gitu kan. Itu kan cara berpikir juga masih jernih kan. Jadi harapan bangsa lagi kan. Jadi saya di sana pasti akan memberikan semangat bahwa kalau presiden itu harus begini gitu. Ya kan. Mungkin begitu. Oke, mudah-mudahan begitu. Oke, mudah-mudahan nanti didengar oleh adik-adik kita di BEM UI untuk mengundang calon presiden alternatif dari channel Menjemput Ratu Adil. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Channel Menjemput Ratu Adil. Jadi kita punya ikon ya, Ratu Adil jadi presiden. Keadilan dan kemakmuran terwujud. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.